Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li 'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi wa khadi'a kullu syai'in li'izzati subhanallah syari'il ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram ahmaduhu ala man fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil ifham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi وصحبه أولى المناقب والأحلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأيام أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كريما كثيرا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الأمير نهفنا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي درجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدعة يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Ta'lim
Kuliah subuh pada pagi hari yang berbahagia ini mengawali ta'lim kita. Mari sama-sama kita awal dengan bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, memberikan keberkahan kepada kita, futuh kita dalam menuntut ilmu daripada kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar. Ala hadhihi an-nahwa li kulli salihan bin qabulun maqbul bi tamami kulli su'in wa ma'mun bi jahi rasul bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dafi'atan li kulli syarrin jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li awladina wa li dhurriyyatina wa talamidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina khususan mu'allif hadzal kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar للإمام عبد الرحيم ابن أحمد الغادي نافعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga segala puji bagi Allah terlimpah dan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam yang menguasai alam jagat raya ini dan memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan rahmat dan ridha-Nya dan niat kita yang tulus pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah merahmati, memberkahi setiap hati dan niat kita. Semuanya karena persoalan niat bisa berubah. Ada amalan dunia yang terlihat kecil tapi niatnya bagus, bisa jadi amalan akhirat. Ada amalan-amalan yang kecil yang kita lakukan karena niatnya bagus, dia bisa menjadi amalan yang besar. Tapi ada amalan yang besar yang ketika kita salah niat bisa menjadi amalan yang kecil. Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau berkata, rubba amalin saghirin yunadzimuhu an-niyah wa rubba amalin katsirin yusaghiruhu an-niyah. Ini Imam Ibnu Mubarak banyak sekali dinukil dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak. Beliau orang Khurasan. Khurasan ini sekarang ini Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya, Samarkand dan Bukhara. Ini dulu disebut Khurasan. Seperti dulu kan disebutnya wilayah Syam, Khurasan. Kalau Syam ya Palestina, Yordania, Libya, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 negara besar. Kalau Khurasan ini berbatasannya Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Kalau sebelah sedikit lagi ke Tiongkok. Seorang ulama dari Khurasan ketika itu, Abdullah Ibn Mubarak, yang lahir tahun 1118 Hijriyah dan wafat tahun 1181 Hijriyah, banyak mengingatkan kepada para murid-muridnya tentang persoalan niat dan persoalan hati. Rubba amalin saghirin yunadzimuhu ayukathiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil dia menjadi besar karena niat.
Wa rubba amalin katsirin yusaghiruhu an-niyah. Tetapi tidak sedikit, berapa banyak pula amalan-amalan yang besar kemudian menjadi kecil karena persoalan niat. Karena niat menjadi pondasi awal seseorang melaksanakan suatu perbuatan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini baru dalam hadis Arba'in, pembukaan kitabnya, ada pembukaan hadis sudah mengingatkan itu Mas Arba'in daripada Syekh Nawawi. Kita maklum Syekh Nawawi banyak sekali menuliskan kitab. Syekh Nawawi At-Tanari Al-Bantani yang dikenal dengan Sayyid Ulama Al-Hijaz, asli putra Indonesia, putra Banten yang masyhur. Kitabnya banyak dibaca dan dikaji oleh para santri di pondok pesantren. Kitab Kashifatus Syaja', syarah daripada kitab Safinatun Najah. Ada kitab Syu'abul Iman, ini syarah daripada Manzuma Aqidatul Awam. Kitab Tanqihul Qaul, kitab Sulamul Munajat, kitab Uqudul Lijan fi Huquqiz Zawjain, ya, kitab tafsir yang fenomenal yang dikenal dengan tafsir Munir. Dan Syekh Nawawi merupakan satu tokoh fenomenal yang sangat masyhur di zamannya, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh ulama yang menjadi pejuang-pejuang bangsa ini dan menjadi pejuang dakwah di Nusantara ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak kurang-kurang kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang menjadi teladan buat kita, yang menjadi qudwah, yang terbaik dalam kehidupan kita, yang tidak akan pernah surut dan tidak ada celah dan cacat dalam peri kehidupannya, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam bersahabat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi contoh teladan yang dapat menjadi qudwah untuk kita semuanya, terutama untuk para pemimpin dalam level apapun. Melanjutkan kembali kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikrin nar fi dzikril jannah wan nar. Sekarang sudah sampai pada al-babu tsamin wal 20 fi dzikri hari yaumil qiyamah. Pada bab yang ke-28 menjelaskan tentang panasnya hari kiamat. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana semua makhluk digiring ke padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin wal 20. Tawi iki ku bab kang kaping 28 fi dzikri hari yaumil qiyamah, ing dalam nuturi panase dina kiamat. Fil khabari iku ing dalam siji khabar kana ana apa yaumul qiyamati dina kiamat, jami'u ngumpulaken sapa Allah taala Gusti Allah taala al awwalina ing wong kang awal kabeh wal akhirina lan wong kang akhir kabeh fi sa'idin ing dalam ara-ara wahidin kang siji. Wa tadnulan parak apa syamsu srengenge min ruusihim saking endas kabeh. Wa yastadulan banget alaihim ing atase kabeh apa yaumul kiamati ing dalam dina kiamat apa harruha panase srengenge. Fa takhrujulan metu apa unukun punuk minan nari saking geni neraka. Kadzili kadini aupan thumma yunadi mangka kari-kari manggil sapa al munadi zat kang manggil-manggil ya ma'syarul khalaik,
eling-eling sakumpulane pira-pira makhluk intoniku podo bulal budala sapa sira kabeh ila dzili tumuka maring aup-aup fayantaliku mana maka podo budal kabeh wa hum nan utawi al khalaiq iku salasatu furukin telu pira-pira kelompok firqatul mukminina kang kaping sijine kelompoke wong kang mukmin kabeh wa firqatul munafiqina lan kaping lorone kelompoke wong kang munafik kabeh wa firqatul kafirin dan kaping telune kelompoke wong kang podo kafir kabeh. Fa idza sara maka terkaya di sapa al khalaiqu pira-pira makhluk iku ila dzilli tumeka maring aupan sara maka dadi opo adzillu au opan iku salasat aqsamin telung pira-pira bagian. Qismul harara utai bagian kang kaping siji bagian kang panas wa qismul dukhan dan bagian kang kabut wa qismun dan bagian kang kaping tulin nuri kadue cahaya. Fadzalika maka iku kaya mengkono qalan dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala intaliqu ila dzilli dzi thalathi syu'ab. Pada diam aja, dikir apa ngantuk? Ngantuk. Kalau soal ngantuk pasti semuanya sama. Yang buat kita bertahan karena perjuangan aja ini. Ya. Dalam satu khabar dijelaskan apabila datang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluknya al-awwalina wal akhirin dari mulai makhluk yang pertama daripada umatnya Nabi Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad yang akhir zaman, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berjumpa dengan peristiwa kiamat. Ini kita udah umat akhir zaman ini ya. Makanya umat akhir zaman tantangannya berat. Tantangan akidahnya berat, tantangan akhlak dan moralnya juga berat. Ya, zaman sekarang ini kita berjuang bertahan menjaga nilai-nilai dan budaya kebaikan. Karena sekarang hampir kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi budaya. Kalau misalkan peristiwa mengambil hak orang lain dalam hal korupsi dianggap biasa saja, maka itu bisa menjadi budaya. Karena tidak ada teguran yang sangat keras sehingga dianggap biasa, maka itu budaya korupsi dianggap biasa. Maka yang paling berat bagi umat akhir zaman adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya kebaikan sehingga kita tetap berada pada jalur kebaikan. Nanti ketika peristiwa hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluknya al-awwalina wal akhirin, dari mulai makhluk pada masa-masa awal dan makhluk pada masa-masa akhirnya, yaitu umat manusia yang bertemu dengan hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan suqul khalaiq ilal mahsyar, digiring semua makhluknya ke padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka fi sa'idin wahidin, pada satu tempat. Kita bisa ngebayangin bagaimana luasnya itu tempat. Ya. Kalau dari Nabi Adam ya, umatnya dikumpulin jutaan tahun yang lalu, pasti tempat itu luasnya. Wa tadnu syamsu min ru'usihim wa yastaddu alaihim yaumal qiyamah harruha. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan semua makhluknya fi sa'idin wahidin, matahari sangat dekat. Wa yastaddu alaihim, dan ketika itu harruha yaumal qiyamah,
panasnya hari kiamat demikian sangatnya karena matahari dekat. Sekarang aja panasnya lagi penter-penternya nih. Ya, biasanya berber di hujan-hujan ini. Ya, Oktober, November, Desember ya. September, Oktober, November zaman saya masih kecil ya itu udah hujan itu. Makanya sirkulasi musim Indonesia kan cuma dua, musim panas dan musim penghujan. Dan begitu masuk udah hujan tuh. Sekarang di Oktober ini benar-benar panasnya. Iya. Sampai kemarin informasi di yang baru berangkatnya Rajik kasih ya, sampai 45 derajat ya di tanah suci ya. 43 derajat. Di kita juga panasnya lagi berasa agak sedep-sedepnya. Dan bagaimana kita membayangkan panasnya daripada peristiwa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu, matahari dekat, sudah tidak bisa membayangkan betapa panasnya situasi pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma yunadi munadin ya ma'syaral khalaiq intaliqu ila dhilli fayantaliquna wa hum thalathu furqin. Ya ma'syaral khalaiq, wahai segala makhluk, wahai semua makhluk, intaliqu, pergi kalian semuanya cari perlindungan. Disuruh cari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Cari oleh kalian perlindungan. Fasara adzillu thalathatu aqsam. Begitu diperintahkan cari perlindungan, fayantaliquna, mereka berlarian mencari perlindungan. Wahum thalathu furuqin, dan di antara mereka terbentuklah 3 kelompok. Firqatul mu'minin wa firqatul munafiqin wa firqatul kafirin. Ada kelompoknya orang-orang beriman, ada kelompoknya orang-orang munafik, dan ada kelompoknya orang-orang kafir. Ini kan yang dikatakan di dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, di mana masing-masing akan dikumpulkan bersama kelompoknya. Ma'aman ahabba ilaih, orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai dan dengan siapa dia bersama di masa hidupnya. Dan biasa orang yang mabuk akan berkumpul dengan teman-teman yang biasa mabuk. Orang yang biasa narkoba nggak bakal kumpul dengan orang yang biasa ngaji. Dikumpuli dengan teman-teman yang biasa narkoba. Koruptor akan kumpul dengan koruptor. Orang-orang yang tidak adil dalam menegakkan keadilannya dan menegakkan hukum, dia akan kumpul dan kongko-kongko dengan kelompoknya. Dan ketika itu ada 3 firqah, 3 kelompok, firqatul mu'minin wa firqatul munafiqin wa firqatul kafirin. Fa idza sara al khalaiq ila dhilli sara dhillu thalathatu aqsamin. Begitu mereka sudah berkumpul, semua makhluk itu di dalam naungan auban, perlindungan, atap, sara adzillu thalathatu aqsamin, maka aupan itu menjadi 3 bagian. Ada bagian yang panas, al-hararah, ada bagian yang penuh dengan kabut, dan ada bagian yang penuh yang disiapkan linur bagi cahaya. Satu bagian untuk yang panas, satu bagian di dukhan untuk yang kabut, yang berasap. Makanya kata orang Arab, ngerokok itu dukhan karena berasap.
Kalau kebanyakan jadi kabut. Jadi katanya kalau di tempat-tempat public area tuh ada apa, smoking area di dalam kaca tuh. Dari jauh, dari luar kita ngeliatnya kabut semua tuh. Saya kemudian begitu baca ini, oh iya, kismatun lidukhan, satu bagian untuk asap, untuk kabut. Udah kelihatan di bandara aja ada 2 bagian tuh. Ada bagian yang terbuka, ada bagian yang dalam ruangan khusus smoking area. Falidzalika qala Allah Ta'ala intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an, intaliqu, pergilah kalian semuanya, ila dhillin, kepada aub-auban, dhi thalathi syu'ab, yang memiliki 3 bagian. Apa tadi bagiannya? Satu bagian lil hararah, satu bagian lid dukhan, dan satu bagiannya lin nur, bagi cahaya. Wal harara taqumu ala ru'usil munafiqin li'annahum yahtarizuna minal hararati fid dunya kama qila fihim wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Dan di bagian yang panas itu taqumul munafikin, berdirilah orang-orang munafik. Kenapa mereka orang-orang munafik berdiri di bagian yang panas? Li'annahum yahtarizuna minal hararah fid dunya, karena mereka membuat perlindungan ketika di dunia daripada kepanasan. Mereka di dunia enggak mau kepanasan, nih maknanya mereka pokoknya cari perlindungan, cari aman aja udah, muka 2 aja. Maka kemudian sebagaimana yang mereka ucapkan, wa qalu la tanfiru fil har, mereka mengatakan jangan kalian gak usah bagi perang. Ngapain bagi perang? Ini lagi panas bener. Pada orang-orang mukmin ketika datang musim panas ada perintah jihad, jangan kalian jangan pergi perang, ini panas situasinya, nanti kalian lemah. Tapi kemudian Allah mengingatkan, naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun, hati-hati, neraka jahanam ini lebih panas daripada panasnya dunia. Law kanu yafqahun, wahai orang-orang munafik, seandainya kalian memahami situasinya. Wad-dukhan yaqumu wad-dukhanu yaqifu ala ru'usil kafirin li'annahum kanu fid dunya fin nur wa fil akhirati fid dhulumat. Sedangkan kabut asap tersebut diam di dalamnya siapa? Orang-orang kafir. Li'annahum kanu fid dunya fin nur, karena mereka ketika di dunia senang dengan yang terang-terang, senang pada cahaya-cahaya, senang pada nur. Tetapi wa fil akhirati fid dhulumat, namun sebaliknya ketika di akhirat mereka berada dalam kegelapan. Falidzalika qauluhu ta'ala yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka orang-orang kafir daripada nur cahaya ila dhulumat, kepada kegelapan. Wan nur yaqifu ala ru'usil mu'minin li'annahum kanu fid dunya fid dhulumat wa fil akhirati fin nur.
dan cahaya, bagian cahaya tersebut berdiri diam di dalamnya ala ru'usil munafikin, di atas kepala orang ru'usil mukminin, di atas kepala orang-orang mukmin, li'annahum kanu fid dunya fi dhulumat, karena ketika dunia mereka selalu berada dengan situasi kegelapan, perjuangan yang penuh, pertarungan iman yang luar biasa. Falidzalika qauluhu ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi penolong bagi mereka orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Wa qala Allah Ta'ala fi sifatihim yaumal qiyamah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat mereka pada hari kiamat, di mana orang-orang mukmin dan mukminat akan merasakan cahaya di hadapan mereka, baina aidihim wa bi aimanihim, di depan mereka, di kanan mereka, kegembiraan bagi mereka pada hari tersebut, surga yang mengalir di bawahnya, tahtihal anhar. Qala alaihi salam, melihat kondisi yang demikian daripada huru-hara hari kiamat, panasnya situasi hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salam, sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atum yudhilluhumullahu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya arsy, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berikhtiar nih, ya, kita berikhtiar agar kita menjadi bagian daripada 7 kelompok tersebut, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, min hari yaumil qiyamah, daripada panasnya hari kiamat. Siapa 7 kelompok tersebut yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yauma la dhilla illa dhilluha imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluk, di mana tidak ada naungan kecuali naungan engkau ya Rabb. Jadi pemimpin yang adil enggak gampang. Khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum, wa syiraru a'immatikum alladzina yabghadunakum wa tabghadunahum. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat juga mencintainya. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina yabghadunakum wa tabghadunahum, adalah di mana kalian tidak menyukainya, kalian membenci rakyat kalian dan rakyat juga membencinya. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada kelompok manusia yang akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khamsatun ghadaballahu alaihim in sya'amdu alaihim ghadabahu fid dunya wa illa thawabin fil akhirah ilan nar. Ada 5 kelompok manusia yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kemurkaannya Allah, Allah menurunkan azab di dunia. Tetapi kalau Allah tunda nanti azabnya di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berkaitan dengan imamun adilun, dan sangat berkaitan dengan hadisnya Rasulullah SAW, siapa 5 kelompok ini yang menyebabkan murkanya Allah di dunia dan Allah menurunkan daripada azabnya? Amiru qaumin yakhudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yanfa'uhu min nadbatin wa la yadfa'u dhulma anhu. Amiru qaumin, pemimpin satu kaum, yakhudhu haqqahu min ra'iyatihi, dia jadi pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya. Dia jadi pemimpin karena berdasarkan pilihan dan suara rakyatnya. Wala yanfa'uhum min nadbatin wala yadfa'u dhulma anhum, tapi tidak memberikan maslahat dan manfaat apapun kepada rakyat yang memilihnya. Allah marah dan Allah murka. Wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yastawi bainal qawi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Juga pemimpin yang rakyatnya menghormatinya, tetapi dalam masa kepemimpinannya wala yastawi bainal qawi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa, mereka membedakan daripada perlakuannya antara orang-orang yang kuat dan rakyat yang lemah. Wa yatakallamu bil hawa, dia berbicara seenak dirinya saja, sesuai hawa nafsunya yang enak untuk dirinya, kelompok dan keluarganya. Ini Allah marah dan Allah murka. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika huru-hara hari kiamat, di mana panasnya hari yaumul kiamah, Nabi mengingatkan ada 7 kelompok, 7 manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhillu, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Wad'u syai' fi mahalli, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia benar maka katakan benar, kalau dia salah katakan salah. Jangan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bahkan yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Karena nanti akan datang satu masa di mana ada tahun tipu-tipu, tahun penuh fitnah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-amin wa yukhawanu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Nanti di mana pada tahun tipu-tipu tersebut, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, di mana orang yang jujur, orang yang benar akan dianggap dia bohong dan dusta, tapi pendusta akan dianggap benar. Kalau sudah sampai situasi seperti ini, adalah situasi yang pernah diingatkan Rasulullah SAW, sanawatun khudda'ah, di mana ada tahun akan terjadi masa penuh fitnah. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin, di mana orang-orang yang amanah dia dianggap pengkhianat, sementara para pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Na'udzubillah min dzalika. Kenapa Rasulullah SAW memberikan tempat istimewa kepada imamun adil, pemimpin yang adil? Karena tentunya pasti berat untuk menjadi pemimpin yang adil, tapi ganjarannya mendapatkan kehormatan, kemuliaan, di mana ketika huru-hara kiamat, dengan panasnya hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, dan yang kedua adalah seorang pemuda yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang rajin ibadah. Sehingga ada satu
diskusi menarik. Kenapa di masjid banyakkan orang tua? Ada yang ngeledek, ya wajarlah orang tua udah banyak umurnya, dia udah ngerasa muda, kan kita nggak tahu gimana mudanya. Ya mungkin dia masa-masa pertobatan, ya alhamdulillah kembali ke masjid. Tapi jarang ada anak muda yang dia mau beribadah pada situasi pancaroba usianya, yang orang bilang pada saat dia mencari jati dirinya. Ya, maka yang sangat menentukan bagaimana baiknya dia di masa hidupnya akan juga ditentukan dari masa mudanya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yauma la dzilla illa dzilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengingatkan buat anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa kalau kita ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat, hendaklah anak-anak kita di masa mudanya, di masa-masa pertumbuhan, di masa-masa mencari jati dirinya, orang bilang mencari identitas dirinya, dekatkan dia untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada jalan hidupnya. Yang ketiga, warujulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, wa tafarraqa fillah, dan mereka berpisah karena Allah. Dua orang sahabat, dua orang saudara yang dia saling mencintai karena Allah, mengingatkan pada persoalan ibadah, mencintai bersahabat karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena kebutuhan-kebutuhan lain, tapi karena Allah. Kebaikannya dia lakukan, aku senang dengan dia karena kebaikannya, maka persahabatan itu akan rekat bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Anil Mar'i dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaqtadi, fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Jika kalian ingin bertanya tentang seseorang, maka jangan bertanya langsung kepadanya, tanya siapa temannya, karena temannya ini menjadi cermin bagi orang tersebut. Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan, kalau engkau bertemu dengan teman yang buruk pribadinya, akhlaknya, fajannibhu sur'atan, ini diingetin bagi anak-anak santri dan kitab Ta'limut Ta'alim. Kalau engkau bertemu dengan teman yang buruk perilakunya, buruk akhlaknya, enggak bagus, fajannibhu sur'atan, tinggalin jauh-jauh dan cepat-cepat tinggalin, jangan ditunda. Wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi, kalau misalkan dia memiliki akhlak yang bagus, amal yang bagus, ibadah yang bagus, perilaku yang bagus, faqarinhu, maka temenin orang itu, karena dia akan memberikan jalan petunjuk dan kebaikan buat kita. Sehingga Rasulullah SAW, warujulani tahabba fillah wa tafarraqa fillah, adalah dua orang yang bersaudara, berkerabat, bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan berpisah karena Allah. Diingetin jangan begini karena agama melarang begini, tapi ketika diingetin dia nggak bisa lagi, ketika dia saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar lagi, dia berpisah, dia nggak berteman lagi, bukan karena benci, tapi dia tidak berteman karena Allah, karena khawatir dia akan mendapatkan dampak daripada kemudaratannya. Warujulani tahabba fillah, rajulun yang berikutnya, yang keberapa itu? Imamun adil, pemuda, kemudian dua orang. Yang keempat, warajulun talabatu imra'ah dzata jamalin faqala inni akhafullah. Ini berat lagi. Dan seseorang
yang dia bertemu mendapatkan wanita yang cantik, zata jamalin, yang cantik, kemudian dia menggoda dirinya untuk berbuat dosa dan maksiat, orang ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, ada wanita yang menggoda sementara dia cantik jelita, menggoda hatinya untuk berbuat perbuatan maksiat, apalagi di tempat yang tidak ramai, tempat sepi, diajak berbuat maksiat. Anak muda ini bilang, inni akhafullah, maaf, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang Masya Allah, perzinahan sudah terjadi di mana-mana. Ya, sudah gampang mata ini jadi narkolema istilahnya, narkoba lewat mata. Ya, ini istilah ini sudah pakem nih. Ada narkoba, narkotika dan obat-obatan, ada narkolema, narkoba lewat mata. Melalui apa? Handphone. Melalui handphone, Masya Allah. Mulanya curhat sedikit, lama-lama video call, lama-lama buka aurat, dan ini tidak sedikit. Tapi begitu seseorang dzata jamalin talabuhu imra'ah, ada seorang wanita yang kemudian dia mengajak perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maksiat, dia berkata, inni akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang sudah sangat terbuka sekali. Soalnya di Facebook sekarang, begitu buka Facebook muncul ya kelompok macam-macam dah, dengan pose yang macam-macam. Bahkan seorang wanita nggak malu-malu dia cerita tentang kemaksiatannya. Seorang wanita yang nggak malu-malu dia cerita tentang hubungan zinanya dengan orang lain, dia ceritakan seolah-olah kebanggaan. Ini gimana ini zaman ini? Ya. Dan yang nonton sekarang siapa aja, bahkan anak-anak kecil bisa nonton itu. Begitu buka Facebook udah narkolema, ketagihan dia, dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi. Nauzubillah min dzalik. Dan sekarang bukan cuma anak-anak kecil, aki-aki juga pada ketagihan melihatnya. Narkolema. Tapi dia berkata, inni akhafullah. Kan di Facebook begitu, aku membutuhkan seorang laki-laki setia. Sudah lama macam-macam. Enggak malu-malu lagi. Astagfirullahaladzim. Kemudian siapa lagi mendapatkan naungan? Rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat ainahu minad dam'i min khasyatillah. Seseorang yang dia menyendiri, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengalir dari kedua matanya air mata min khasyatillah, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendirian dia zikir, ingat Allah, kemudian karena takut pada Allah mengalir air mata di pipinya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika meninggal dunia, ada bekas legokan air mata di pipinya, hampir legok itu pipinya karena bekas jalur air mata. Masya Allah. Min khasyatillah, daripada takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, warajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha an shimali. Seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya nggak tahu. Ya, dia mensirkan sedekahnya, dia nggak ngomong-ngomongin sedekahnya, dia tidak menunjukkan sedekahnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan kemudian menyakiti orang yang menerimanya. Dan dia jaga sedekahnya untuk dia sembunyikan an shimalih, daripada tangan kirinya. Masya Allah, ini juga berat. Dan yang ketujuh, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Dan yang ketujuh adalah seseorang qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid,
yang terpaut dengan masjid. Seorang yang hati terpaut dengan masjid, bagaimana menghidupkan masjid, bagaimana mensyiarkan masjid, bagaimana meramaikan masjid, maka sesungguhnya ini orang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yauma la dzilla illa dzillu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar kita semuanya. Kita berikhtiar semua dengan amal perbuatan kita, dengan diri kita. Semoga kita mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ini untuk bab fasal yang menerangkan panasnya hari kiamat. Lumayan banyak, tidak bisa kita selesaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. To be continue. Yang paling penting mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allah menjauhkan kita daripada hal yang menjerumuskan kita pada jurang kemaksiatan dan kemunkaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita pada jalan-jalan kebaikan sehingga kita dapat terlindung daripada panasnya hari kiamat dan panasnya padang mahsyar. Amin. Min ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfadayaji rantal alamin, ya uhainal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaika Allah, ya Rafi'a ji'ad fadaya jiratal alamin, ya uhainal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal haramin ihsani wal hasani, nahnu min qawmin إلي سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله. درجي فدايا جيرة العالمين، للجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شاني والدرجات فدايا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم اشفع لنا بشفاعة رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باكى إلا وجهك اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب ثم قال قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم نفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله